Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin pemirsa Siak TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah semata yang telah memberikan kemuliaan karunia kepada kita semua sehingga kita dapat menikmati suasana kebaikan, suasana keindahan dalam dunia alam semesta ini. Dengan nikmat sehat Allah berikan kesempurnaan kepada kita semua. Dengan nikmat sehat Allah berikan kebahagiaan kepada kita semua sehingga apapun yang kita lakukan semata-mata mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa Siak TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hablum minan nas, hubungan kita sesama manusia, adanya kita saling indahnya berbagi kepada sesama, berbagi kepada orang yang membutuhkan, sehingga dengan berbagi itu membawa keberkahan, dengan berbagi itu mendatangkan satu kemuliaan, tentu saja dengan sedekah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat shadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta ketika kita bersedekah. Kenapa? Karena dengan indahnya bersedekah, indahnya berbagi, insya Allah membawa berkah. Para pemirsa Siak TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam didatangi seorang pengemis ke rumahnya. Lantas saat itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersama sang istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Tatkala itu pengemis datang menjumpai Rasulullah, kemudian menebarkan salam, karena ini adalah bagian hak seorang muslim dengan muslim lainnya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Waalaikumsalam. Ya Rasulullah, saya sudah lama tidak makan ya Rasulullah. Bantulah saya ya Rasulullah untuk memberikan yang bisa mengangkatkan derajat saya di hadapan para makhluk. Maka lantas itu begitunya sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang datang karena memuliakan tamu. Maka dia sampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, apa yang ada di belakang, berikanlah satu mahkota yang bisa membahagiakan hati pengemis. Lantas saat itu Rasulullah menyampaikan kepada Aisyah, ambillah baju kesayanganku. Begitulah Rasulullah memuliakan tamu. Sang pengemis yang itu mendengarkan ungkapan diberikan baju milik Rasulullah SAW, merasa terharu, merasa bangga karena ini adalah baju milik baginda Nabi Muhammad SAW. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah memberikan dengan keikhlasan, dengan ketulusan, tanpa mengharapkan imbalan untuk dikembalikan lagi. Tapi apa yang terjadi? Sedekah membawa berkah. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan baju tersebut kepada sang pengemis, lantas pengemis tersebut membawa dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan. Apa yang ia lakukan? Karena Rasulullah SAW menyampaikan, dengan berdagang, dengan berusaha, dia akan menemukan kebaikan dan keberkahan. Lantas sang pengemis mendapatkan baju tersebut, lalu pergi ke pasar. Sampai di pasar, dia sampaikan kepada orang yang berada di kota tersebut, wahai saudara-saudaraku, siapa yang ingin memiliki baju milik Rasulullah?
karena adalah baju kesayangan Rasul. Dengan catatan adalah dibelikan dengan harga yang mahal. Lantas saat itu terdengarlah orang pasar ingin memiliki baju milik Rasulullah, karena Rasulullah sebagai pemimpin pada saat itu. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia telah menyampaikan tersebut, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa mengetahui hal itu, akhirnya terdengarlah di telinga seorang tunanetra yang duduk di sudut pasar tersebut. Dia sampaikan kepada budaknya, "Wahai budakku, kenapa orang ramai di situ?" Ternyata ada satu kebaikan yang disampaikan. Siapa yang ingin memiliki baju milik Rasulullah SAW ini, maka akan diberikan satu kebahagiaan, kemuliaan, hingga dibeli dengan harga yang mahal. Lantas semuanya, hadirin yang kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas semuanya berlomba-lomba ingin memiliki baju ini. Sampailah titik akhirnya sang majikan menyampaikan kepada budak tersebut, "Wahai budakku, seandainya engkau dapat memiliki baju milik Rasulullah tersebut, maka aku bebaskan engkau." Akhirnya apa? Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, baju milik Rasulullah SAW tersebut dapat dimiliki oleh sang budak sesuai dengan janjinya. Dia beli dengan harga yang mahal. Tentu saja pengemis tadi terangkat ekonominya, membawa keberkahan dalam kehidupannya. Akhirnya baju itu dimiliki oleh tunanetra yang buta tadi. Lantas dia berdoa kepada Allah, "Ya Rabb, ya Tuhan kami, baju ini adalah kepunyaan Rasulullah, kekasihmu ya Rabb. Izinkan hamba dengan baju ini dapat melihat kembali." Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa yang terjadi? Ketika dia ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, diletakkan baju milik Rasulullah tersebut, ditempatkan di wajahnya. Lantas dia dapat melihat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang pertama, pengemis tadi terangkat ekonominya karena sedekah membawa berkah yang diajarkan oleh Rasulullah. Hikmah yang kedua, budak yang tadinya bekerja dengan sang majikannya tidak diberikan, akhirnya dibebaskan. Yang ketiga, hikmah yang ketiga adalah dengan baju tadi sang majikan yang tunanetra tadi bisa melihat akhirnya apa yang terjadi dalam dirinya. "Oh, baju ini bukan milikku," kata sang majikan tersebut. "Baju ini adalah milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Akhirnya sang majikan yang akhir bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Ta'ala. Akhirnya dia menyumpai Rasulullah, disampaikan, "Ya Rasulullah, bukankah ini kepunyaanmu?" Ya, diceritakan, begitulah indahnya berbagi dengan bersedekah. Maka betul kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah di ayat 261, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah bagaikan Allah menumbuhkan satu biji dijadikan menjadi 7 tangkai, dan tentu saja Allah lipatkan dan gandakan menjadi 100 kunci kebaikan hingga Allah lipat gandakan dan mendapatkan kebaikan dalam kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah dari kisah ini memberikan motivasi bagi kita, karena sedekah tidak mengurangi harta kita, melainkan akan memberikan penambahan dan rezeki yang Allah berikan kepada kita semua. Tak ada yang kita miliki hari ini, adalah semuanya titipan dari Allah Ta'ala. Oleh karena itu, berbagilah dengan sesama. Dengan berbagi itu ada doa orang-orang yang tulus kepada kita semua, hingga dengan berbagi itu Allah mendatangkan kebaikan dan keberkahan serta kesehatan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.